Berjumpa dalam Resingkat, Renungan Singkat Katolik. Saudara-saudari, selamat pagi. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Di Jepang itu ada cara unik yang dilakukan oleh para nelayan supaya hasil tangkapannya, terutama ikan salmon, itu tetap hidup. Karena katanya ikan salmon itu enak jika dikonsumsi ketika masih segar. Artinya ketika masih hidup itu dibersihkan, kalau bahasa Jawa itu dibedeti, baru dimasak. Berbeda ketika ikan sudah mati lama ditaruh di es. Maka untuk menyiasati supaya ikan salmon yang mereka tangkap itu tetap hidup, tidak mati ditaruh dengan dicampuri es, para nelayan membuat sebuah tempat yang di dalamnya seperti kolam, kemudian di situ diisi dengan anakan ikan hiu. Jadi hasil tangkapan ikan salmon itu dicampur dengan ikan hiu dengan harapan ikan salmon itu tetap hidup dengan cara bergerak lari ketika dikejar-kejar oleh ikan hiu. Jadi nanti ketika dibawa ke darat, ikan salmon itu tetap hidup dan dikonsumsi lebih enak dan lebih segar. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dari ilustrasi ini saya ingin mengatakan bahwa seperti ikan yang bergerak dan mengalami hidup, demikian juga kita di dalam hidup sehari-hari, terutama di dalam usaha mewartakan kebaikan Allah sebagai orang beriman, ketika berani menghadapi tantangan, ketika mau bergerak, itu bisa hidup punya makna. Kita bisa berkembang, kita bisa hidup. Kalau orang Jawa punya istilah untuk menasihati anak-anaknya yang ragu ketika merantau, apakah bisa hidup atau tidak, orang tua hanya mengatakan, "Le, nek kue gelem obah, kue iso mamah." Artinya kalau kita mau bergerak, kita bisa makan. Bergerak dalam artian berusaha, bergerak dalam artian bertindak untuk mencari rezeki. Tetapi ketika kita hanya diam saja, yakinlah bahwa kita akan mati. Dan pengalaman ini saya kira sudah kita alami selama kurang lebih 2 tahun ini. Berhadapan dengan virus corona, kita diajak untuk tetap kreatif, tetap bergerak, walaupun harus menjaga jarak. Kita diajak untuk mencari peluang, tidak menyerah dengan situasi atau keadaan yang ada sekarang ini. Kita tidak tahu sampai kapan virus corona itu ada. Kita hanya diajak untuk tetap hidup, dan bagaimana hidup itu? Kita harus bergerak, kita harus mencari peluang, kita harus kreatif. Dan berpengharapan bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita percaya Allah senantiasa mendampingi, menyertai, sehingga kita tetap hidup ketika kita bergerak untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai manusia. Dan menarik, apa yang kita alami selama pandemi ini, kita ingat akan entah itu nasihat atau pepatah yang mengatakan emas itu akan menjadi murni ketika dibakar dengan suhu yang sekian itu. Atau seorang nelayan itu dihasilkan bukan dari adanya angin yang tenang, tetapi dari angin yang kencang, ombak yang kuat, sehingga menjadi seorang nelayan yang tangguh. Ini kiranya menjadi pelajaran bagi kita, dan terlebih liturgi hari ini, sabda Tuhan hari ini, di dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, kita diberi tokoh sosok
yang menginspirasi kita dalam usaha kita untuk menjadi murid-murid Yesus. Ketika kita dibaptis, kita diutus menjadi imam, nabi, dan raja. Tidak hanya para romo yang memiliki tugas itu, tetapi ketika kita menerima baptisan, itu melekat dalam diri kita bahwa kita diutus menjadi imam, nabi, dan raja. Menjadi imam bertugas untuk menguduskan, menjadi raja untuk memimpin, dan menjadi guru itu menjadi untuk mengajarkan kebaikan Allah. Dan untuk melaksanakan itu hari ini kita diberi sekali lagi tokoh yang inspiratif, yakni Yeremia dan Yesus. Kalau kita melihat panggilan Yeremia, itu kiranya menggugah kita untuk berani berjuang mewartakan kebaikan Allah dimanapun kita berada. Nabi Yeremia diutus oleh Allah sejak usia muda, di usia yang sangat belia, umur 20. Dia dipanggil untuk mewartakan kebaikan Allah dengan cara mempertobatkan bangsanya yang sudah dalam tanda petik selingkuh dengan ilah-ilah lain. Mereka menyembah berhala. Dan hampir semua punya kelakuan seperti itu. Nabi Yeremia diutus untuk mempertobatkan bangsanya yang sudah menyeleweng. Dalam sejarah hidup Yeremia, pada awalnya Yeremia menolak. Karena apa? Karena takut. Ah Tuhan Allahku, jangan utus aku, sebab aku ini masih muda. Tak pandai bicara, aku penuh dosa, jadi aku harus bagaimana? Orang muda ini pasti tahu lagu yang diinspirasi dari kisah Nabi Yeremia yang dipanggil oleh Allah, tetapi menolak karena merasa tidak cakap dalam hal berbicara. Nanti bagaimana kalau mereka menolak pewartaanku? Tetapi Nabi Yeremia dikuatkan oleh jawaban dari Allah. Jangan katakan, aku masih muda. Kau berharga di mataku. Ingatlah selalu, aku besertamu. Sabda Tuhan menuntunmu. Allah akan berbicara memakai mulut Yeremia. Yeremia bukan hanya mendapatkan gambaran bahwa dia akan menghadapi tantangan, tetapi juga mendapat jaminan bahwa Allah akan menyertai. Soal dia tidak bisa berbicara, itu gampang. Allah akan memakai mulut Yeremia. Yang berbicara bukan Yeremia, tetapi adalah Allah sendiri yang memakai mulut. Kita ingat kisah Nabi yang sangat besar, Musa, juga ketika dipanggil untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, awalnya dia menolak, awalnya dia ragu. Tuhan, utuslah siapa saja, yang penting jangan aku. Tetapi karena Tuhan sekali lagi memberi penyertaan dalam bentuk tongkat, akhirnya Musa berani melakukan perutusan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tokoh-tokoh lain saya kira banyak selain Nabi Yeremia dan Musa, dan hari ini Yesus pun menjadi salah satu tokoh yang menginspirasi kita. Yesus tidak gentar mewartakan misi, visinya dari Allah sendiri, yang diutus untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan, pembebasan bagi orang-orang yang terbelenggu. Walaupun konsekuensinya adalah dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Mereka melihat karena Yesus hanya anak seorang tukang kayu. Perlakuan diskriminatif diterima oleh Yesus dari
kaum bangsanya, bahwa latar belakangnya yang hanya tukang kayu ini, apa ia bisa membawa keselamatan kepada bangsa. Maka mereka menolak Yesus, tetapi Yesus tidak ada dendam. Yesus ketika mau dibunuh dengan cara dilempar ke jurang, dia hanya melewat, dan artinya pewartaan yang awalnya hanya ditujukan kepada bangsa Israel itu harus ditujukan ke semua bangsa. Yeremia dan Yesus menjadi dua tokoh, dua sosok yang meneguhkan supaya kita pun punya sikap berani dan tegas dalam usaha mewartakan kebaikan Allah. Yeremia menjadi teladan bagi kita untuk tetap berani, kendati pun kita memiliki kekurangan fisik, karena kita yakin selain kita diberikan tantangan, kita juga diberikan kekuatan seperti Nabi Yeremia, bahwa Allah lah yang akan berbicara. Demikian juga Yesus diajak kita untuk meneladaninya, usahanya untuk membuat bangsanya memahami kasih Allah yang hadir di dalam dirinya, tidak putus, dan juga penuh kasih mewartakan kebaikan Allah, kendati pun mengalami penolakan. Sekali lagi, pengalaman Yeremia, pengalaman Yesus, itu adalah pengalaman kita, pengalaman gereja. Ketika kita menjadi pelayan-pelayan, petugas-petugas dalam karya kerasulan gereja, kita akan berjumpa dengan penolakan, tantangan. Ada begitu banyak orang yang nampaknya tidak memihak, tetapi kita diajak untuk tidak putus asa. Kita tetap menjadi pelayan-pelayannya yang penuh kasih. Penuh kasih seperti yang diharapkan oleh Paulus di dalam bacaan kedua. Sekalipun aku dapat berkata dan memahami bahasa manusia, tetapi jika aku tak punya kasih, aku sama dengan kau yang berkumandang. Sekalipun aku dapat bernubuat dan memahami segala ilmu, tetapi jika aku tak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak memegahkan diri, kasih itu pemaaf, kasih itu tak berkesudahan, dan kasih itulah yang terbesar. Kita diajak untuk memiliki kasih yang ciri-cirinya seperti dikatakan oleh Paulus dalam usaha kita mewartakan kebaikan Allah, baik sebagai petugas di dalam lingkungan, di dalam gereja, maupun di dalam masyarakat. Akan ada banyak tantangan, tetapi ingat, Tuhan senantiasa menyertai kita. Kiranya berkat Tuhan melimpah pada kita sekarang dan selama-lamanya.